Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Ii Rozira. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Jubaidillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ramadannya gimana Pak? Tambah hari tambah senang karena kita akan menjumpakan malam-malam yang penuh istimewa juga keberkahan. Malam-malam yang penuh Iya. keberkahan dan penuh keistimewaan. Betul. Pak Jubaid, hari ini kita akan berbincang mengenai Ramadan sebagai benteng perisai diri. Ternyata Ramadan itu bisa dijadikan sebagai perisai ya Pak, bukan Iya. hanya tameng gitu aja. Betul. Oke. Pak, makna dari Ramadan sebagai benteng perisai diri itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan ini Pak? Baik, terima kasih Bu Ustadzah, Bu Haja Iir Wasyirah. Amin. Para pemirsa, untuk kali ini kita akan membahas tentang puasa sebagai perisai diri. Puasa dalam Islam bukannya sekedar kita menahan lapar, Oke. dahaga, minum, tetapi juga latihan spiritual dan pengendalian diri yang luruh. Dalam hal ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa asyamul junnah, artinya apa? Syam itu adalah sebagai perisai. Oleh karena itu, hadis ini menegaskan bahwa puasa tidak hanya puasa fisik saja, ibadah fisik saja, Iya. tetapi juga benteng bagi jiwa dan akhlak seorang muslim. Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk memperkuat, mengasah kita, belajar kita, untuk melatih kesabaran kita, serta membentengi diri dari jiwa hawa nafsu dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Jadi ada beberapa manfaat puasa, yaitu perisai dari hawa nafsu. Iya. Artinya puasa ini melatih seorang untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang dilarang oleh syariat Islam, termasuk mengendalikan amarah, Iya. menjaga lisan, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertengkar. Jika seorang mencaci atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Nah, ini dengan menahan diri dari perkataan kasar dan tindakan emosional, puasa membantu seorang untuk lebih tenang, sabar, dan berakhlak baik, sehingga membentuk karakter yang muslim yang kuat dan berdaya tahan dalam menghadapi berbagai godaan dalam kehidupan kita. Kemudian perisai dari api neraka. Dari manfaat puasa salah satu adalah perisai dari api neraka. Asyamul junnah minan nar. Jadi puasa itu adalah perisai untuk mencegah dari api neraka. Puasa yang membentuk keimanan yang kokoh menjadikan penghalang dari perbuatan dosa kecil maupun besar, yang jika dilakukan secara konsisten akan menjauhkan diri seorang dari kebinasaan di akhir nanti. Ini adalah puasa sebagai perisai dari api neraka. Kemudian perisai dari konsumsi yang berlebihan. Karena salah satu tantangan terbesar manusia adalah gaya hidup yang konsumtif yang berlebihan.
dan kerakusan, ketamakan terhadap dunia. Oke, jadi beberapa fungsi dari puasa sebagai perisai itu selain kita bisa membentengi diri kita untuk berbuat maksiat, Iya. menahan lapar, terus juga sebagai benteng perisai dari api neraka juga ya Pak. Iya. Oke, jadi bukan hanya di dalam keimanan juga, bukan hanya di dunia saja, tetapi juga bisa menghindari kita nanti di akhirat juga dari neraka. Apa bisa juga dimaksud dengan pengampunan gitu ya Pak ya. Betul. Okay. Terus selain itu apa lagi? Selain itu gini, juga membentuk masyarakat yang lebih sabar dan santun. Artinya ketika kita mulai menjalankan puasa dengan penuh kesadaran, mereka akan lebih mengutamakan kesabaran, menghindari konflik dan memperkuat persaudaraan sesama muslim. Ia menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh keberkahan. Kemudian mendorong kepedulian terhadap sesama. Dalam puasa mengajarkan arti berbagi dan kepedulian kepada sesama. Bagaimana kita bisa merasakan kekurangan saudara kita. Bisa berbagi dalam hal apapun ya Pak, bisa berbagi makanan, bisa saling tolong menolong, itu juga bisa ya Pak ya. Betul. Kemudian mengokohkan nilai keislaman dalam peradaban. Terus yang terpenting ini Pak, kan kita sudah selama bulan Ramadan itu kan sebagai perisai gitu ya Pak. Kita sudah mengendalikan diri sebagai perisai dalam kesabaran, tidak berlebihan. Itu kan biasanya di bulan Ramadan itu kan kita memperbanyak ibadah juga gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini Pak, bagaimana nih caranya kita itu bisa mempertahankan semangat Ramadan, semangat beribadah, semangat untuk berbagi itu agar kita bisa sampai berlanjut di bulan berikutnya ini. Mempertahankan semangat Ramadan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagaimana ini Pak? Nah ini karena itu tidak hanya untuk semua manusia, semua umat muslim, tapi tujuannya untuk kita juga. Bagaimana jika kita mempertahankan agar perisai ini, manfaat puasa ini tidak hanya kita laksanakan, tidak hanya kita kerjakan ketika bulan Ramadan. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan. Caranya adalah bagaimana kita terus secara konsisten. Apa yang sudah pernah kita lakukan, kita pelajari, kita selama ini kita berpuasa itu kita lakukan setelah kita puasa Ramadan. Makanya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari menolong orang, jangan sampai kita kalau Ramadannya habis nggak nolong lagi. Berbagi biasanya berbagi makanan, berbagi itu. Kalau Ramadannya habis, kalau Ramadannya sudah nggak Ramadan, nggak berbagi lagi. Itu nggak boleh. Apalagi gini Pak, biasanya kan di Ramadan itu memperbanyak baca Al-Quran. Nah, tadarus di mana-mana. Tetapi kenapa selain di Ramadan itu nggak ada tadarus di masjid? Artinya apa? Ketika kita selesai Ramadan, jangan sampai niat kita, jangan sampai kita lupa apa yang sudah digembleng mentah ketika di bulan Ramadan. Kita terapkan ketika selesai bulan Ramadan. Kalau pendidikan di bulan Ramadan kita terapkan setelah Ramadannya selesai. Jangan seperti ketika baca Al-Quran ketika bulan Ramadan kita tadarus terus sampai ketika selesai 4 kali 5 kali Ramadannya sudah meninggalkan kita ogah-ogah. 1 kali hatam 1 tahun itu susah. Gitu. Ketika bulan Ramadan kita salat berjamaah, ketika selesai bulan Ramadan kita ogah-ogah. Berarti itu tantangan gitu. Artinya kita tingkatkan iman kita. Artinya bahwa kita sadar kita menghadap Allah dengan sadar bahwa Allah itu adalah insya Allah menyertai kita. Bukan hanya kita ketika bulan Ramadan tujuannya biar dapatkan pahala saja. Tetapi kita adalah sebagai Allah, itu adalah sebagai Abdullah, hamba Allah, dan untuk beribadah. Kemudian kita ada tujuan untuk menghadap kepada Allah.
Oke. Selama bulan Ramadan itu kan di situ diterangkan bagi orang-orang yang bertakwa gitu kan. Karena di situ banyak sekali tantangannya dalam menjalankan ibadah Ramadan. Ini contohnya apa ini Pak? Misal tantangan yang dihadapi umat Islam ketika menjalankan ibadah Ramadan, terus gimana nih solusinya ini? Kan banyak banget itu. Banyak sekali Oke. tantangan. Ngapunten ketika sudah saya sampaikan tadi. Ketika kita pasca Ramadan itu tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga, Oke. tetapi juga kita menahan perilaku-perilaku yang negatif yang sekiranya itu bisa membatalkan Puasa. nah, seperti itu. Caranya apa? Yaitu kita menghindari hal-hal yang negatif. Kalau misalkan makan, kita harus segera. Oke. Jadi jangan sampai hal-hal itu bisa membatalkan kita puasa. Oke. Ketika mudah, artinya apa yang tadi ngomong kita makan sebentar aja. Ketika kita mau buka saat makan semuanya membukakan semua, ya kan? Iya. Tapi setelah makan, wah hanya gitu aja. nah ini bagaimana proses kita itu bisa menahan kesabaran ini, Oke. menekan ini. Oke. Nah, itu termasuk bentuk kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Oke. Berarti sangat ini ya bisa meningkatkan kesabaran Ya, juga. Iya. Mulai dari menahan makan, menahan nafsu, menahan sebagainya itu. Oke. Menarik nih Pak. Pesan terakhir nih Pak buat pemirsa Pak. pesan terakhirnya, marilah kita tingkatkan di bulan Ramadan ini ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai niat kita hanya kepingin mendapatkan pahala yang besar, tapi niatkan kita adalah kepingin sekali kita lebih dekat kepada Allah SWT dan kita mendapatkan ridhonya oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya pekerjaan kita awal hingga akhir, puasa kita, ibadah kita yang lain, dan sholat-sholat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu. Amin. Oke. Pak Jubair, terima kasih atas hadirnya. Ya, sama-sama. Menarik sekali nih, ternyata Ramadan itu sebagai perisai, bukan hanya perisai di dunia aja, bukan hanya perisai di hati ya Pak ya. Betul. Tentang ibadah-ibadah yang lain juga lebih ditingkatkan di bulan Ramadan. Pemirsa, cukup sekian jumpa kita. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi buat kita dan menjadikan Ramadan sebagai benteng, sebagai perisai selama kita hidup di dunia, dan juga bisa menjadi perisai nanti di akhirat. Amin. Dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Saya Irwa Zirahman undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.